Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Kembali bersama saya, Christian Adi Pamungkas dalam program Injil dalam Melodi. Penggalan syair yang saya nyanyikan tadi berjudul Sejenak Aku Menoleh. Nyanyian ini saudara terdapat dalam buku PKJ 244 dan buku Kidung Keesaan nomor 688. Syair dan lagunya diciptakan oleh seorang maestro musik gerejawi bernama Pontas Purba pada tahun 1991. Sekilas tentang penciptanya, Bapak Pontas Purba, saudara, saya ambil dari website Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dikatakan bahwa ia lahir di Sidikalang, Sumatera Utara pada tanggal 24 Maret 1953. Pendidikan musiknya diawali di Sekolah Musik Negeri Medan pada tahun 1968 sampai 1972. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Sinematografi Institut Kesenian Jakarta. Dan untuk menambah ilmunya, Pontas Purba kerap mengikuti berbagai seminar dan lokakarya. Saudara, ia juga mengikuti kursus intensif yang diselenggarakan oleh Yayasan Musik Gereja atau YAMUGER. Dan pada tahun 1982, ia bergabung dengan YAMUGER dan menjadi anggota tim inti nyanyian gereja atau disingkat TING, yang berpartisipasi menerbitkan beberapa buku nyanyian gereja. Dan pada tahun 2001 sampai 2005, Pontas Purba menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional atau disingkat LPPN, dan beberapa kali ia menjadi juri Pesparawi antar gereja, Pesparawi tingkat daerah, Pesparawi mahasiswa tingkat nasional, dan ia pun menjadi juri Pesparawi tingkat nasional. Saudara, dalam buku pelengkap Kidung Jemaat, setidaknya ada 5 lagu ciptaan yang ia buat. Di antaranya, mungkin saudara tahu, Nama Yesus Termulia, ya. Itu PKJ 184, kemudian ada juga lagu PKJ 190, Sampai Kapan Engkau Mengeluh. PKJ 213, Apakah Yang Kau Lakukan. PKJ 227, Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Dan PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh, yang kita bahas pada saat ini. Dan sekilas tentang lagu Sejenak Aku Menoleh, saudara, dalam buku PKJ, nyanyian ini masuk dalam rumpun nyanyian hidup bersama Tuhan. Dan di buku Kidung Keesaan, nyanyian ini masuk dalam rubrikasi atau tema nyanyian hari ulang tahun, saudara. Memang jika dilihat sekilas dari judul dan isi syairnya, nyanyian ini berisi tentang penyertaan Tuhan di masa lalu. Tuhan menyertai dalam berbagai peristiwa hidup, suka maupun duka, sehat maupun sakit, berkelimpahan atau berkekurangan, juga dalam pergumulan, tantangan, dan berbagai peristiwa sulit yang dialami oleh manusia. Mari kita perhatikan syairnya. Di bait yang pertama dikatakan, Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan kuperoleh membuatku tertegun. Tertegun itu artinya tercengang, takjub, ya. Dalam sepanjang perjalanan hidup yang telah kita lewati, kasih Tuhan kita alami dan membuat kita tercengang. Selanjutnya bait pertama dikatakan, jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Dalam sepanjang perjalanan yang kita tempuh, ada banyak lika-liku kehidupan, ada begitu banyak tantangan, tetapi Tuhanlah yang membimbing. Kasih Tuhanlah yang menyertai. Demikian pula pada bait yang kedua, saudara, dikatakan, bukan karena aku baik dipegangnya tanganku erat.
bukan pula orang laik hingga aku didekat. Laik di sini artinya pantas, layak ya. Jadi bukan karena kita orang yang pantas, bukan karena kita orang yang layak hingga aku didekat. Selanjutnya dikatakan, oh betapa aku heran dilimpahkannya yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ini sebuah pertanyaan yang terdapat dalam bait yang kedua dan di dalamnya pun terdapat jawaban. Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Dari sini kita melihat bahwa isi syair dari bait yang kedua, kita tidak semata-mata menerima kasih Tuhan saja, tetapi juga kita nyatakan, kita sebarkan kasih Tuhan itu kepada sesama. Saya jadi ingat saudara ungkapan pemazmur dalam Mazmur 135 ayat yang kelima yang berkata, aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita melebihi segala ilah. Pemazmur mengakui bahwa kebesaran Allah atas perjalanan yang telah dilalui oleh nenek moyang bangsa Israel. Dan dalam perjalanan umat Israel di padang gurun, Allah menuntun mereka memenangi peperangan melawan bangsa-bangsa asing hingga mereka tiba di Kanaan, negeri yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Itulah penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka mengingat dan mengenang perjalanan nenek moyang mereka. Sejenak menoleh, mereka merasakan tuntunan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, ketika kita menoleh ke belakang, Tuhan pun senantiasa memberikan banyak yang terbaik dalam hidup kita. Kini mari kita perhatikan melodi lagunya saudara, melodi syairnya. Di bait yang pertama kalau kita perhatikan, yang menarik pada bagian pada jalan yang telah ku tempuh ya. Bagian ini mau menggambarkan perjalanan hidup yang panjang. Not ini menggambarkan perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh tantangan dan pergumulan. Makanya diwakili dengan not si do re mi fa sol la sol sol ya. Selanjutnya kita melihat di syair atau bagian di bait yang pertama dikatakan, jalan itu penuh liku. Not ini menggambarkan lika-liku perjalanan yang dilewati ya. Not yang miring, kemudian lompatan not dari la mi menggambarkan lika-liku perjalanan yang ditempuh. Juga selanjutnya, kadang-kadang tanpa terang. Bagian ini juga menggambarkan bahwa jalan yang ditempuh itu seperti gelap, tak terlihat, tanpa terang. Kemudian dikatakan, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Ya. Di tengah gelapnya perjalanan itu yang tak terlihat itu, Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kemudian di sini selanjutnya kita melihat atau kita mendapati notasi kasih Tuhan membimbingku. Kasih Tuhan membimbingku. Ya, pada bagian itu kita mendapati bahwa notasi dari sol do ya, lompatan notasi itu menggambarkan kasih Tuhan yang besar yang membimbing kita. Dan diakhiri dengan dan hatiku pun tenang, la la sol re fa mi do. Bagian ini hendak menggambarkan bagaimana kasih Tuhan itu akhirnya membuat kita teduh dan tenang. Selanjutnya saudara, pada bagian atau di bait yang kedua dikatakan juga, dipegangnya tanganku erat. Ya, di sini kita mendapati bahwa bagian ini mau menggambarkan sepanjang perjalanan tangan kita tidak akan dilepas oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan,
Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Notasi ini hendak menggambarkan perasaan heran ya, dengan not yang miring tadi yang do, do, la, se, la, si, do, si, la, mi. Menggambarkan perasaan takjub, heran, aneh ya. Karena kasih Tuhan itu dilimpahkan kepada kita. Dan selanjutnya, dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Perpaduan notasi dan syair ini hendak menggambarkan pertanyaan, ya Tuhan, bagaimana aku merespon kasih-Mu? Kemudian syair selanjutnya, melodi selanjutnya menjadi jawaban. Kulakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Sebuah jawaban yang sekaligus menjadi tekad untuk meneruskan kasih Tuhan, melakukan dan mewartakan kasih-Nya di dalam kehidupan. Saudara, ungkapan syukur sejatinya lahir salah satunya dari ingatan akan sejarah masa lalu ketika kita melihat pemeliharaan Tuhan yang selalu menyertai. Maka berhentilah khawatir secara berlebihan. Menolehlah sejenak pada hari-hari yang telah berlalu dan hitunglah berkat-berkat Tuhan yang dapat kita syukuri. Sejujurnya